Terima kasih telah mengklik video ini and welcome to Minoverse. Hey ho, halo para kudet mania. Selamat datang di segmen TGS. Tahu nggak sih, mau tahu aja atau mau tahu banget? Di segmen ini kita akan membahas banyak hal, mulai dari berita viral, sejarah dunia, dan hal aneh lainnya yang pastinya bisa memuaskan dahaga kalian yang haus akan informasi dan edukasi. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan kita hari ini. Dalam beberapa pekan ini, pasti beranda informasi yang kita temukan, salah satunya adalah kasus tentang polisi tembak polisi. Ya, berita mengenai tewasnya Brigadir J di tangan rekan dan atasannya ini memang cukup menyita perhatian khalayak ramai. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah karena kasus ini dilakukan oleh oknum yang memiliki jabatan tinggi di kepolisian. Alih-alih menegakkan keadilan, malah menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Belum lagi dengan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di beberapa daerah. Tentu hal ini menambah daftar panjang tindak kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh oknum berseragam penegak hukum ini. Bahkan sempat trending di beberapa sosial media, salah satunya Twitter, yaitu tagar percuma lapor polisi yang disematkan oleh banyak masyarakat. Tapi, tahu nggak sih, berpuluh-puluh tahun yang lalu, negara kita pernah memiliki polisi yang sangat baik kiprahnya di dunia kepolisian, tentunya memegang teguh kejujuran dan keadilan. Beliau adalah Jenderal Hugeng. Dilansir dari berbagai sumber, berikut autobiografi Jenderal Hugeng. Jujur, berani, dan sederhana, itulah karakter yang bisa mewakili sosok kepala kepolisian yang kelima ini. Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kapolri di tahun 1968 hingga tahun 1971. Hugeng Iman Santoso, orang nomor 1 di kepolisian pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, memiliki nama besar di kepolisian yang dikenal sebagai polisi yang jujur. Kejujuran Jenderal Hugeng begitu terkenal hingga Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengabadikannya dalam sebuah guyonan yang legendaris. Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng. Tak hanya di kepolisian, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini juga pernah menjabat di jajaran kementerian. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno mempercayakan Hugeng sebagai Menteri Iuran Negara. Atas usulan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ia dianggap pantas menjadi menteri meskipun berasal dari kepolisian. Sejak masa kuliah, Hugeng juga dikenal cerdas. Ia bersama 2 sahabatnya, Sayuti Melik dan Dr. Subandrio, mendapat tugas Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro untuk mempelajari revolusi sosial pada akhir 1945 di 3 daerah, yakni Tegal, Brebes, dan Pemalang. Berikut ini hal-hal yang membuat banyak orang kagum kepada sosok Jenderal Hugeng. 1. Datang ke kantor lebih awal daripada staf dan bawahannya. Berada di pucuk pimpinan Polri tidak membuat Hugeng lebih leha-leha dan duduk manis atau berangkat ke kantor kapan saja. Sejak diangkat sebagai Kapolri, dia selalu berangkat ke kantor lebih awal dari staf dan bawahannya. Setiap pagi, Hugeng memilih jalan berbeda menuju ke kantor. Tujuannya selain untuk mendapatkan gambaran kehidupan berbeda yang makin hari semakin lengkap, juga sekaligus untuk inspeksi secara tidak langsung terkait dengan tugas kepolisian. Dengan demikian, saya tahu kondisi jalan raya, kepadatan lalu lintas, tapi juga kesiagaan polisi lalu lintasnya. Dalam keadaan demikian, tak jarang lahir ide atau program-program praktis yang bisa diterapkan di lapangan, ucap Hugeng. 2. Turun langsung ke lapangan. Pada hari-hari besar, Hugeng juga menyempatkan diri turun ke jalan atau pusat-pusat keramaian guna memantau dan memastikan tugas serta fungsi kepolisian hadir di tengah-tengah masyarakat.
Polri memberikan servis ekstra untuk menunjang pesta-pesta massa yang pada tempatnya. Pertanda Polri memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan dan perasaan masyarakat, kata Hugeng. Menurut Hugeng, polisi adalah polisi. Makna dan kedudukan di masyarakat dalam posisi sosial seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal polisi. Sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab besar. Itulah sebabnya dia tidak malu turun tangan langsung mengambil alih tugas teknis seorang agen polisi yang kebetulan tidak ada atau tidak di tempat. 3. Tidak mau mendapat penanganan khusus di kediamannya. Sebagai komandan tertinggi di kepolisian, Hugeng mendapatkan fasilitas VIP di kediamannya, termasuk pengamanan. Namun beliau tidak ingin menggunakan keistimewaan tersebut. Penting bagi Hugeng untuk menimbulkan kesan bahwa rumah seorang polisi sekelas Kapolri pun pantas sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengadu. Saya tak ingin rumah saya nampak angker atau membuat risih atau segan orang yang ingin datang. Kalau demikian, maka saya merasa tak enak, sebab merasa terisolasi atau mengisolasi diri. Tapi ini selera saya saja. Saya tak keberatan jika orang lain yang dalam kedudukan yang sama memerlukannya, kata Hugeng. Selain menerima aduan masyarakat, kediaman Hugeng juga tentunya berfungsi sebagai pusat komando. Sebab urusan kepolisian bisa 24 jam meskipun jam kerja hanya 8 jam sehari. Namun, dia lebih menitik beratkan fungsi komando lebih ditentukan sistem dan peralatan komunikasi. 4. Berani memberantas polisi yang melindungi kejahatan atau disebut backingan. Tak sedikit aparat hukum di Indonesia justru menjadi backingan tempat maksiat, perjudian, atau tindakan lainnya yang melawan hukum. Hanya sedikit yang berani membongkar praktik backingan ini. Tapi Hugeng bertindak sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi, membongkar penyakit aparat hukum. Singkatnya, pada 1955, Kompol Hugeng mendapat perintah pindah ke Polda Sumatera Utara. Tugas berat sudah menantinya, mulai dari smuggle atau penyelundupan, perjudian, hingga korupsi di sana. Ketiga tindak kejahatan itu sudah merajalela. Ini menjadi ujian bagi karir Hugeng di kepolisian yang sudah dikenal jujur, berani, dan anti korupsi. 5. Berani menangani kasus besar dan sensitif. Sosoknya yang tidak mudah disuap seolah menjadi suatu penentang pada masa kepemimpinan rezim Orde Baru saat itu. Salah satu kasus besar yang ditangani oleh beliau adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi pada tahun 1968 dan kasus Sum Kuning. Dalam kasus penyelundupan mobil mewah tersebut, Hugeng adalah orang yang pertama kali yang berusaha membongkar kasus tersebut. Beliau menemukan fakta sejumlah petinggi polisi, tentara, bea cukai, dan imigrasi terlibat memuluskan aksi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Awalnya, Hugeng menemukan sejumlah kejanggalan ketika timnya melakukan penggerebekan dalam penyelundupan mobil mewah di Tanjung Priuk. Setelah melakukan berbagai penyelidikan yang dilakukannya, akhirnya pada tahun 1969, Roby Cahyadi dan kakak sulungnya, Sigit Wahyudi, digelandang ke Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya bersama dengan 8 mobil Mercy yang ia selundupkan. Namun hanya beberapa jam berada di dalam sel, keduanya bisa keluar dan keduanya bisa keluar menghirup udara bebas karena campur tangan orang kuat dalam kasus penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi. Walaupun Roby sudah bebas dari jeratan hukum, namun Hugeng tetap ingin menyelidiki kasus Roby dan meminta izin kepada Presiden Soeharto. Dengan izin yang dikantonginya, Hugeng langsung membentuk tim investigasi untuk mencari informasi tentang kasus penyelundupan mobil oleh Roby. Namun saat ingin menyampaikan hasil investigasinya kepada Presiden Soeharto, Hugeng melihat Roby baru saja keluar dari rumah Soeharto. Melihat hal itu, Hugeng merasa dibohongi dan tidak jadi menyampaikan hasil investigasinya kepada Presiden Soeharto.
Robby yang divonis hukuman 10 tahun penjara oleh hakim, namun menurut Leo Suryadinata dalam Prominent Indonesian Chinese Biographical Sketch keempat, Robby hanya menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia menggeluti bisnis tekstil dan bermitra dengan keluarga Cendana. Menarik ya. Kita lanjut. Dalam buku autobiografi Hugeng, beliau menyatakan bahwa sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus Sum Kuning, Hugeng menganggap ada kekuatan besar yang berhasil menutup-nutupi kasus Sum Kuning. Sejak saat itu, Hugeng merasa ragu bahwa kasus tersebut bisa diungkap. Keraguan Jenderal Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden Soeharto dengan alasan peremajaan. Meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang dilihat dari segi usia justru lebih tua darinya. Akhirnya, Hugeng dipensiunkan dini dari jabatannya pada usia 49 tahun. Pasca penanganan kasus Robby Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Hugeng dari Kapolri melebar luas. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng menerima surat sekaligus penunjukan sebagai duta besar untuk Kerajaan Belgia. Hal ini terdengar ganjil karena waktu itu masa bakti Hugeng belum habis. Saat itu rezim Orde Baru memang dikenal kerap membuang para petinggi yang mengancam kekuasaannya. Salah satunya, hal itu terjadi pada Hugeng yang ditugaskan sebagai duta besar Belgia. Walaupun demikian, Hugeng tetap menolak dan tetap bersikeras mencari jawaban atas pemberhentiannya sebagai Kapolri. Setelah pencopotan Hugeng sebagai Kapolri, Hugeng menemui Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Tanpa didampingi oleh siapapun, Hugeng datang menghadap Presiden Soeharto pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perbincangannya, Presiden Soeharto menyinggung tentang penugasan Hugeng di Belgia dengan alasan tidak ada tempat baginya di Indonesia. Namun dengan tegas, Hugeng menolak dan dengan lapang dada lebih memilih mundur dari institusi kepolisian maupun institusi negara. Pensiun dari Kapolri. Hugeng merasa sejak pencopotannya sebagai Kapolri, dirinya memang merasa sudah dibuang. Beliau mengisi kegiatannya dengan melukis dan bermain musik, bergabung dengan The Hawaiian Senior. Hugeng sempat mengisi layar kaca melalui tembang yang dibawakannya bersama The Hawaiian Senior selama 10 tahun. Seiring berjalannya waktu, bersama berbagai tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mantan Perdana Menteri Muhammad Nasir, dan lain sebagainya, mereka menandatangani petisi yang mengkritik pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan Petisi 50. Petisi yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1980 berisi tentang kritikan terhadap Presiden Soeharto yang merasa dirinya paling benar melaksanakan Pancasila. Seperti yang tercatat dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, menyebutkan setelah menandatangani petisi 50 tersebut, seperti halnya dengan sejumlah tokoh lainnya yang ikut menandatangani, Hugeng mengalami berbagai pencekalan pada rezim Orde Baru. Dari larangan ke luar negeri, larangan melakukan perjalanan bisnis, hingga dilarang untuk menjadi pembicara ataupun menghadiri suatu acara. Salah satunya Hugeng dilarang menghadiri upacara Hari Peringatan Bayangkara. Hugeng baru boleh menghadiri HUT Bayangkara pada tahun 1997 atau 10 tahun setelah pencekalan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Setelah tidak lagi mengisi layar kaca sebagai seorang musisi, Hugeng hidup sederhana melalui dana pensiun dan uang hasil beliau menjual lukisan-lukisan yang dibuatnya.
Setelah menikmati masa pensiunnya dengan menjadi musisi dan melukis pada tanggal 4 Juli 2004 akibat penyakit stroke yang dideritanya, Hoegeng Imman Santoso menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 82 tahun. Sesuai permintaan Hoegeng di saat-saat terakhirnya, beliau meminta dimakamkan di tempat pemakaman umum berdekatan dengan kerabatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Walaupun telah tiada, namun hingga kini jejak langkah dan karakter Hoegeng Imman Santoso mempresentasikan seorang polisi yang menjadi teladan bagi masyarakat. Ada sebuah petikan kalimat yang pernah Jenderal Hoegeng ucapkan, "Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dan garam." Sosok Hoegeng yang jujur, sederhana, merakyat, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. Sebab kejujuran dalam mengemban amanah adalah suatu keharusan, sebagaimana sebuah kutipan Bung Hatta bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, namun tidak jujur akan sulit diperbaiki. Tidak dipungkiri, Mino yakin di luar sana pasti masih banyak polisi yang jujur dan bertugas sesuai dengan protokol yang berlaku. Karena itu sebagai masyarakat, kita tetap perlu memberikan kepercayaan dan support kepada institusi kepolisian kita. Dan semoga para petinggi kepolisian kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan bersikap adil pada seluruh lapisan masyarakat. Sekian segmen TGS kali ini. Apabila ada informasi yang keliru atau belum Mino sampaikan, silakan komen di bawah ya guys. Seperti biasa, apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like di bawah dan klik tombol subscribe-nya juga agar Mino semakin semangat upload video untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di segmen TGS selanjutnya. Bye-bye.